apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di YouTube channel Ayu Merta. Halo dari Bali, Indonesia. Di vlog kali ini aku ingin membahas lagi tentang pekerjaan aku, yaitu sebagai seorang properti konsultan di Bali. Dan kali ini temanya berbeda dari yang sebelumnya. Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin vlog mengenai properti tentang pekerjaan aku. Jadi bagi kalian yang belum nonton video itu, kalian boleh nonton juga. Nanti link-linknya bakalan aku taruh di description box atau linknya bakal aku taruh di pojokan sini. Oke, so langsung aja. Jadi aku udah pernah bikin tentang pekerjaan seorang properti konsultan dan juga pernah bikin tips menjadi seorang properti konsultan, dan kali ini adalah tugas atau job description seorang properti konsultan. Kembali lagi aku ingatkan, video ini aku buat berdasarkan dengan pengalaman aku sendiri, pengalaman aku pribadi bekerja sebagai seorang properti konsultan di 6 tahun belakangan ini. Langsung to the point. Oke, of course, seorang properti konsultan, kalian itu adalah orang yang berinteraksi langsung ke klien ya. Jadi yang nomor satu di sini yang akan aku sebutkan adalah melayani customer, berkomunikasi dengan customer, mencari tahu apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Kemudian juga misalnya seperti mau properti di daerah mana, mau berapa kamar tidur, harganya berapa, mau beli atau mau sewa. Kalau misalnya mau sewa, mau jangka panjang apa jangka pendek. Kemudian kalau mau beli, mau leasehold atau freehold. Nah, nanti tentang freehold dan leasehold akan aku bikin vlog yang berbeda, perbedaan antara leasehold property dan juga freehold property. Jadi itu yang poin pertama yang harus kalian cari tahu pada saat kalian berinteraksi bersama atau dengan klien yang datang untuk konsultasi ke kamu, kayak gitu. Kemudian nomor 2 ini adalah berkomunikasi dengan pemilik properti. Jadi khususnya di properti di mana aku bekerja, di properti agency di mana aku bekerja, kami bukanlah pemilik langsung properti. Jadi kami perantara yang memasarkan properti milik orang. Jadi properti owner itu menghubungi kami atau kami menghubungi properti owner untuk memasarkan villa-villanya atau propertinya lewat agensi kami, kayak gitu. Jadi di sini adalah selain berhubungan dengan customer, kalian juga berhubungan atau connect sama pemilik properti, kayak begitu ya. Terus mengecek juga availability-nya. Misalnya kayak di Bali itu listingan itu tidak eksklusif, dalam arti satu properti bisa di-list oleh banyak agensi yang ada di Bali. Jadi sebelum kalian bawa customer atau menawarkan villa tersebut, properti tersebut kepada customer kalian mesti cek dulu availability-nya atau kesediaannya gitu. Misalnya takutnya udah tersewa oleh agensi lain atau udah terjual oleh agensi lain. Jadi kalian tuh bertugas menghubungi owner juga sebelum memutuskan untuk mengajak atau memperlihatkannya ke customer kalian. Itu penting banget. Terus kalian juga harus tahu mengenai lokasi properti tersebut. Misalnya setiap kamu telepon owner, halo bapak, misalnya bapak A, saya dari agensi ini mau menanyakan properti bapak yang berada di lokasi ini yang berjumlah berapa kamar ini, apakah masih available untuk dijual atau disewakan, kayak gitu. Misalnya kalau udah ya bisa ditawarkan bisa dikeluarkan dari website aplikasi label, atau kalau belum bisa kalian tawarkan ke klien kalian, atau lanjut dengan melakukan inspection atau viewing atau kunjungan ke properti tersebut. Yang nomor 3 di sini membalas email atau pesan masuk. Jadi di perusahaan aku di mana aku bekerja, di sini kami mendapatkan banyak inquiry atau permintaan dari customer itu melalui email atau WhatsApp. Jadi kebanyakan klien-klien kami itu datang dari website kami, yang mengunjungi website kami, kemudian mereka kontak kami via WhatsApp atau via email. Nah, jadi sales itu bakalan dikasih bagian
siapa yang handle ini, siapa yang handle itu. Jadi kami semua kebagian. Nah, apabila kita kebagian, of course kita yang harus membalas email atau WhatsApp itu, menanyakan lebih lanjut, balik ke poin nomor 1 ya yang aku sebutin tadi. Jadi itu tugas yang ketiga. Kemudian tugas yang keempat adalah, of course, setelah kalian ketemu sama customer, setelah tahu apa yang mereka inginkan, kemudian tahu properti mana yang kalian akan tawarkan atau kalian akan tunjukkan kepada mereka, kalian juga yang bertugas untuk mengantarkan mereka untuk melihat properti tersebut. Jadi kalian yang akan mengantarkan dan menjual properti tersebut atau berusaha menyewakan properti tersebut kepada klien kalian. Nah, jadi kalian juga harus tahu banget lokasinya di mana. Nah, ini ada tips dari aku. Apabila properti tersebut masih baru, misalnya kalian belum pernah ke situ, tips dari aku adalah datangi dulu properti itu, cari tahu dulu di mana lokasi properti itu, cari tahu dulu mengenai properti itu sebelum kalian decide untuk membawa customer kalian ke situ, supaya kalian nggak nyasar atau salah masuk gang sama klien atau sama customer ya, bisa dibilang, biar nggak kelihatan tidak profesional kayak gitu. Jadi itu penting banget menurut aku. Jadi aku kebanyakan untuk datang dulu ke properti tersebut sebelum aku datang sama klien. Jadi pas nanti aku datang sama klien, aku nggak bakal nyasar, aku bakal langsung ke situ sama klien tanpa nyasar-nyasar. Oke, lanjut. Sekarang yang nomor 5 adalah membantu menyelesaikan transaksi apabila klien kalian atau customer kalian itu memilih atau mau ambil atau mau beli properti yang kalian tawarkan atau yang kalian sudah tunjukkan kepada mereka. Jadi transaksinya kalian harus bantu seperti mengkolek data-data dari customer dan juga pemilik properti. Itu semua data-data yang harus dikumpulkan untuk membuat kontrak ya, kontrak atau perjanjian sewa menyewa atau jual beli kayak gitu. Ini sewa menyewa. Kalau jual beli biasanya nanti yang akan handle adalah orang legal ya, jadi nggak bisa seenaknya atau nggak bisa cuman bikin kontrak seperti oleh legal staff dari kantor, tapi juga akan ditangani oleh notaris kayak gitu, jadi pembuat pergantian nama segala macam. Jadi nanti akan aku bahas lagi di vlog selanjutnya. Untuk kali ini aku hanya bikin tugas seorang property consultant aja. Jadi di sini ya mengumpulkan data, membuat untuk bikin kontrak. Kemudian nanti kalau mereka udah masuk, misalnya udah waktunya pindah ke villa itu, kalian juga harus ngebantu berada di situ, maksudnya handle check in, dan kalau misalnya check out nanti kalian juga ada di situ. Jadi kalian represent diri kalian dari company untuk menyambut mereka atau nanti bye-bye mereka gitu kalau udah mereka check out gitu. Jadi di sini dalam kontrak itu penting banget untuk ada inventory list, ID owner, ID customer, pokoknya semua data-data itu akan diperlukan. Jadi tugas kalian untuk mendapatkan atau mengoleksi semua data-data itu. Inventory biasanya ya ambil foto furniture yang ada di villa, hiasan-hiasan yang ada di villa kayak begitu. Terus kemudian yang ke-6, of course nanti kalian ada juga yang namanya tetap after sales seperti yang aku bilang di vlog aku sebelumnya. After sales dalam arti setelah kalian handle tamunya check in, bukan berarti kalian langsung bye-bye seterusnya, tapi kalian juga masih harus in touch sama klien kalian. Ini yang spesialisnya untuk klien yang menyewa ya. Jadi kalian itu harus yang namanya stay in touch sama klien kalian in case, atau jaga-jaga apabila klien-klien itu membutuhkan bantuan, misalnya ya apapun itu yang masih masuk akal, maksudnya dalam versi profesional kayak gitu. Kemudian yang terakhir, of course di sini adalah membuat laporan untuk atasan kalian. Jadi seperti di kantor aku itu kami ada meeting sekali 1 minggu untuk melaporkan apa yang sedang terjadi, apa yang udah terjadi, ada masalah apa, ada kabar gembira apa, itu udah normal banget. Jadi itu adalah tugas-tugas yang terhighlight, yang menonjol di
karir aku gitu. Jadi sebenarnya nggak susah. Jadi dulu aku sama sekali nggak punya pengalaman bekerja sebagai properti konsultan atau pengalaman kuliah atau sekolah untuk menjadi seorang properti konsultan. Yang penting menurut aku ya ada di vlog aku yang sebelumnya, dan di sini adalah tugas-tugasnya. Itu nggak susah, maksud aku kalau kalian udah jalanin, kalau kalian mau belajar itu bisa dilakukan oleh siapa aja, asalkan kalian punya syarat-syaratnya yang aku sebutkan di vlog aku sebelumnya. So pastikan kalau kalian belum nonton video itu, kalian bisa nonton, linknya bakal aku taruh di description box atau di pojokan kiri sini. Oke, untuk vlog kali ini sampai sini dulu. Aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang udah setia subscribe di YouTube channel aku. Apabila belum, silahkan di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan vlog-vlog menarik yang akan aku sampaikan, yang isinya tips, informasi, dan juga anything yang aku share yang aku harap bakalan berguna buat yang membutuhkan. So thank you so much for watching, and I'll see you again on my next vlog. Bye now.